Roh Kudus ambil alih ibadah teduh LOTW pada malam hari ini. Biarlah Tuhan hanya Tuhan yang dimuliakan, biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, dan biarlah Tuhan, firman Tuhan yang akan sebentar kami baca dan renungkan, itu boleh menguatkan kami, memulihkan kami yang sakit, mengangkat kami dari keterpurukan, dan juga menolong kami yang ada dalam kepahitan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anakmu, kami serahkan seluruh penderitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan yang ambil alih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Amin. Amin ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk kita semua. Shalom teman-teman yang berkati, damai di hati. Dan senang sekali saya boleh ada di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa. Dan tentunya kita dikatakan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa itu karena Tuhan semata-mata. Ya teman-teman sekarang aman ya, masih hidup semua ya. Di tengah keadaan yang sangat gonjang-ganjing hari-hari ini teman-teman ya, dolar udah tembus berapa tuh, 18.000 ya teman-teman ya, luar biasa sekali. Itu mengalahkan nasi goreng teman-teman ya. Jadi memang keadaan sangat sulit saat ini teman-teman, dan kita masuk di minggu awal bulan Juni 2026. Tentunya teman-teman semakin hari kita melihat bahwa ternyata keadaan semakin sulit, keadaan semakin sulit, semakin tidak terkendali, tidak terkontrol teman-teman ya. Dan kalau sudah begini, kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita memohon pertolongan? Teman-teman yang diberkati, firman Tuhan yang akan menolong kita, firman Tuhan yang akan menjadi landasan di dalam bagian ibadah kita atau saat teduh kita malam hari ini teman-teman. Mari kita siapkan Alkitab kita buka surat Yakobus teman-teman ya, dalam perjanjian lama. Perjanjian baru ya, oke. Teman-teman masih belum ngantuk ya ternyata ya. Surat Yakobus dalam perjanjian baru teman-teman. Surat Yakobus pasal 4 teman-teman. Surat Yakobus pasal 4 mulai ayat 13 sampai ayat 17. Ini firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini teman-teman. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17. Jika teman-teman sudah mendapatkan bagian firman Tuhan ini, teman-teman boleh perhatikan Alkitab masing-masing dan saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan di bawah judul atau di bawah perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kamu akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya harus berkata, ada kekabuk kan suara gak kapok kau tendang kau nanti dari rumah ini. Tapi sekarang kamu memegaskan diri dalam kaki dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan bagi kita semua teman-teman yang berkati dan yang dikatakan berbahagia. Tentu bukan hanya kita yang saja membacanya, tapi boleh untuk menyimpannya dalam hati, merenungkannya, dan memohon pertolongan Tuhan untuk Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya setiap hari. Baik teman-teman, sekali lagi shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Dan teks atau firman Tuhan yang saya angkat bagi kita, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan, karena kalau kita ketahui bersama teman-teman, sebetulnya kata kunci yang diambil di situ adalah bahwa kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan tidak mau, atau kalau bukan Tuhan yang berkehendak, maka segala sesuatu tidak akan mungkin pernah terjadi. Oke, itu kata kuncinya sebetulnya. Dan teman-teman, untuk kita lebih tahu nih, kita review ya, teman-teman ya, apa yang sebetulnya Yakobus mau sampaikan di sana. Kenapa Yakobus tiba-tiba ngomong kayak gitu ke orang-orang pada waktu itu? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, surat Yakobus ini ditulis bagi 12 suku perantauan orang-orang Kristen teman-teman ya pada waktu itu, dan orang-orang Kristen pada waktu itu yang mempunyai latar belakang Yahudi teman-teman ya. Ini
Harap teman-teman bisa perhatikan dengan baik supaya kita mengerti apa maksud Yakobus di sana atau konteksnya bagaimana. Orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi yang ada di perantauan, dan for your information guys, bahwa orang-orang Yahudi dari zaman dulu sampai zaman sekarang adalah orang-orang yang memang betul-betul hebat, orang-orang pintar. Makanya teman-teman kalau melihat sedikit searching tentang keadaan kita sekarang, baik media sosial atau juga produksi global, entah itu berkaitan dengan pangan, ya, baik itu dengan kebutuhan pokok kita, itu juga pengaruh besar dari orang-orang Yahudi. Jadi teman-teman, bahwa orang-orang Yahudi itu memang mempunyai latar belakang yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Makanya tidak heran juga di zaman Tuhan Yesus orang-orang Yahudi itu memberi-beri, ya kan, untuk ada di bait Allah. Mereka belajar Talmud, teman-temannya, Taurat, dan begitu dalamnya mereka belajar. Nah, jadi memang orang Yahudi itu pintar-pintar, guys, ya. Pintar-pintar, bagus-bagus, hebat-hebat. Nah, ada problem nih, teman-teman. Ada masalah nih. What's problem? Apa masalahnya di sana? Ya, masalahnya adalah, teman-teman, bahwa orang-orang, ya, Yahudi pada waktu itu, atau orang-orang Kristen berlatar Yahudi waktu itu, mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai satu sifat yang dimana sifat itu mereka merasa bahwa mereka tuh mempunyai power, mereka tuh superior, mereka tuh bisa melakukan segala sesuatu dari dirinya sendiri, atau secara sederhana teman-teman, mereka bisa berbuat ini dan itu tanpa perlu melibatkan Tuhan di dalamnya. Makanya Yakobus pakai analogi atau pendekatan yang paling jauh tangan dia, karena dia nunjukin bukunya habis dari kesalahan. Pintar, mahir, jago untuk berdagang, oke. Dengan demikian, Yakobus melakukan pendekatan itu kepada mereka. Kita perhatikan kembali bagian firman Tuhan kita, teman-teman. Jadi sekarang, kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami akan berangkat ke kota Anu. Di sana, kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Yang menjadi pertanyaan, tahu dari mana bisa berdagang besok? Tahu dari mana bisa berdagang setahun? Itu yang menjadi pertanyaan dulu. Okay. Itu menjadi pertanyaan dulu. Bahwa mereka merencanakan, mereka mempunyai schedule, okay? Mereka mempunyai plan. Dan itu tidak ada yang salah, teman-teman. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau kita merencanakan sesuatu, ini kan yang bersifat futuristis. Ini sesuatu yang belum terjadi di depan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kalau itu pasti terjadi atau itu pasti berhasil? Karena orang dengan memiliki keyakinan tinggi seperti itu atau beraninya bukan main, mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan, teman-teman. Makanya hari ini saya akan tekankan kepada kita semua bahwa kalau memang bukan Tuhan yang berkehendak, kalau bukan Tuhan yang mau, maka tidak mungkin akan pernah jadi. Tidak mungkin pernah akan terjadi. Karena tidak ada kuasa apapun di dalam dunia ini, teman-teman. Baik presiden, baik menteri, atau siapapun yang mempunyai otobangi atau jangankan mengimbangi, melewati bahkan kuasa Allah tidak ada, teman-teman. Makanya kita perhatikan tadi teks kita adalah serta mendapat untung. Sedangkan Yakobus bilang, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Ini pelajaran bagi kita, teman-teman, hari ini yang merasa sombong dan mengatakan segala sesuatu. Hey, perhatikan bahwa untuk kita bisa bernapas setiap detik itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Oke, saya pernah berjumpa, teman-teman. Saya pernah berjumpa dengan orang yang sangat sombong dan mengatakan bahwa saya tidak perlu orang lain, saya tidak butuh orang lain. Saya bisa hidup sendiri. Dia dengan begitu bangganya mengatakan bahwa dia bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tetapi satu pertanyaan penting bagi dia adalah bahwa ketika kamu ada di dunia ini, kamu boleh hadir di dunia ini, yang bantu kamu keluar untuk ada di dunia kan mama kamu. Teman-teman angkat bahwa ketika dia boleh hadir di dunia ini, mamanya yang lahirkan dia. Tidak mungkin tiba-tiba dia muncul tiba-tiba kan, kecuali Jin Aladin. Ya, Jin Aladin ya teman-teman ya. Mamanya yang lahirkan dia. Artinya apa? Bahkan sejak dia muncul di dunia ini, ada orang lain yang membantu dia. Jadi bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia tidak butuh orang lain? Itu tidak make sense, tidak masuk akal, teman-teman. Tidak ada orang yang merasa hebat di dalam hidupnya dan mengatakan bahwa dia tidak butuh orang lain. Dia merasa diri sendiri, tidak. Karena kenapa demikian, teman-teman? Kenapa sebetulnya kita tidak bisa berjalan sendiri?
Karena pada hakikatnya yang tidak bisa dipungkiri adalah apa? Kita semua adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang memang tidak punya kuasa dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu apapun yang kita mau, kecuali dari pertolongan Tuhan sendiri. Makanya teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kalau kita lihat teks kita di dalam Yakobus pasal 4, dia mengatakan bahwa sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu. Dia memakai kata hidupmu itu seperti uang. Uang sesuatu yang terlihat, tetapi ketika terlihat dengan seketika di saat yang sama itu juga bisa lenyap. Jadi teman-teman perhatikan bahwa ternyata hidup manusia serapuh itu digambarkan atau diserumpamakan dengan uap yang sebentar saja. Maka teman-teman, saya bagikan satu artikel bagus dari seorang yang namanya Freddy de Boer, dan artikel ini ditulis dari di 2017 teman-teman. Ini saya salvok ya, Kalasma dan Kadep. Ketawa terus ini, saya ingin ngelak juga nih. Ya, jadi ada satu teks teman-teman, ada satu artikel bagus dari Freddy de Boer namanya teman-teman ya. Freddy de Boer, artikel ini ditulis 2017 teman-teman. Yang ini kucing, yang ini apalah tak tahu ya. Dan saya kira masih relevan sampai yang ditulis oleh Freddy de Boer. Judulnya adalah You Can Fake It. Oke. Judul dari artikel itu adalah You Can Fake It. Kamu tidak dapat menipunya, kamu tidak dapat membohonginya. Itu maksudnya apa? Apa maksud Freddy de Boer di situ? Karena kalau teman-teman tahu 2017 silam itu adalah pergolakan peralihan munculnya teknologi yang baru yang datang. Oke. Mulai munculnya Facebook, Instagram, walaupun TikTok tidak secanggih sekarang teman-teman, tapi banyak orang yang sudah memakai Android pada waktu itu. Oke. iPhone 6, iPhone 7 sudah ada di sana waktu itu teman-teman. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi di sana? Kenapa Freddy de Boer menulis You Can Fake It? Kenapa Freddy de Boer menulis artikelnya kamu tidak dapat menipunya? Itu karena ada kecenderungan manusia era modern, teman-teman. Manusia era modern selalu mempunyai kecenderungan untuk menampilkan sesuatu dari dirinya yang perfect, yang sangat luar biasa, saya layak. Oke teman-teman. Jadi salah mendiri itu jahenya. Yang Freddy de Boer katakan di sana atau kritisi adalah manusia yang mempunyai kecenderungan untuk dilihat, untuk mendapatkan validasi dan pengakuan. Salah satu yang mereka lakukan, mereka selalu foto selfie ya teman-teman waktu itu ya. Mereka foto selfie teman-teman, apalagi zaman sekarang lebih sadis lagi dibandingkan 2017. Mereka foto selfie, mereka edit foto itu sedemikian rupa, begitu cantiknya, begitu gantengnya, supaya apa? Ketika di-upload muncul di permukaan, orang-orang melihat dia ganteng, dia cantik, dia worth it, dia layak. Tetapi apa yang menjadi kunci dari artikel Freddy de Boer itu teman-teman yang saya bagikan adalah bahwa ketika manusia mempunyai kecenderungan untuk mau mendapat pengakuan dari dunia ini, dari siapapun, bahwa dia adalah sosok yang layak, tetapi satu hal yang mereka tidak bisa pungkiri, yang mereka tidak bisa lari dari kenyataan adalah apa? Saat mereka sudah posting, saat mereka sudah tutup pintu, lalu mereka menyadari bahwa dalam keadaan mereka sebetulnya mereka nothing, mereka bukan siapa. Jadi teman-teman, kita bisa menilai sekarang dengan penuh kemunafikan, penuh fake. Orang bisa memuji kita di depan, orang bisa tersenyum di depan wajah kita, tapi di belakang mereka bisa maki hancur kita. Orang bisa dengan munafiknya teman-teman ya, bergaya begitu mengasihi kita, tetapi di belakang menusuk kita dengan sangat tajam dan menghasut orang lain untuk tidak menyukai kita. Ada banyak. Jadi teman-teman, sekarang ingin saya tanyakan kepada kita, validasi pengakuan seperti apa yang teman-teman mau untuk orang lihat? Itu udah catat WA-nya. Validasi atau pengakuan apa yang teman-teman dambakan di dalam dunia ini yang penuh kemunafikan dan penuh kepalsuan? Apa? Catat nomornya nih. Tuh ya, brandnya sama ya. Coba untuk mencari validasi atau pengakuan di dalam dunia ini, satu hal yang pasti dan menjadi jawaban konkret adalah apa? Kekecewaan. Kalau yang ini dibayar katanya. Dibayar Karena kita lihat banyak orang yang tidak tulus
Banyak orang yang sebetulnya juga tidak terlalu mementingkan kita di hidup ini, di dalam dunia ini, teman-teman. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Makanya teman-teman, kita kembali kepada firman Tuhan yang saya katakan tadi. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kamu bisa melayani di LOTW, itu karena Tuhan menghendakinya. Amin teman-teman ya. Kalau hari ini saya masih bisa ikut Zoom LOTW, Bapak bentar lagi, ini aku nggak siap. itu karena Tuhan menghendakinya. Tidak ada kebanggaan dalam diri kita yang patut untuk dipopulerkan atau ditonjolkan, karena sekali lagi kita lemah, kita rapuh, dan seperti Freddy De Boer bilang tadi, nothing, kosong, tidak mempunyai apa-apa. Makanya teman-teman yang diberkati, pengakuan kita, validasi yang paling agung di dalam dunia ini adalah apa? Pengakuan dari Allah kita, mengatakan kepada kita, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita tidak dibuang oleh Tuhan, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, sekalipun di dalam hidup ini kita sering melakukan banyak ketidakadilan. Kita sering banyak hidup dalam dosa, tidak mengakui dia dalam perbuatan, dan sering melupakan dia dalam perencanaan. Mungkin seperti orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi satu hal yang pasti dan tidak bisa dipungkiri adalah Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Allah di dalam Kristus yang merangkul kita, teman-teman perhatikan baik. Merangkul kita dalam kerapuhan kita. Merengkuh kita dalam kerapuhan. Teman-teman tahu apa maksud segala kebrengsekan, segala dosa noda, apapun yang kurang ajar, yang orang lain tidak mau terima kita lagi, Tuhan terima kita. Tuhan peluk dan rangkul kita. It's amazing grace. Itulah kasih Allah yang luar biasa. Makanya walaupun 1000 rebah di sisi kananku, 10.000 rebah di sebelah kiriku, namun Tuhan Allah tetaplah penolong. Jadi teman-teman yang diberkati hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman. Dan yang ingin saya soroti adalah bahwa, sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau hari ini kita masih hidup, masih bisa bernafas, itu karena Tuhan menghendakinya. Di tengah dunia yang semakin sulit, teman-teman, saya mau bagi kepada kita, saya rasa bahwa menjadi hal yang menjadi menjadi naif kalau kita merasa bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu dari diri kita tanpa campur tangan Tuhan. Itu tidak masuk akal. Teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin juga berbagi bahwa ketika saya dalam studi, dalam perjalanan pelayanan, teman-teman, dan saya menjumpai bahwa seperti ini, dengar baik, ada satu titik, ada satu titik ini kalau saya merasa bahwa ini Tuhan, sorry to say ini Tuhan, kenapa? Wah, kayaknya saya nggak worth it ya Tuhan untuk ada di posisi ini. Ini saya berbagi ya teman-teman ya, kepada kita semua sebagai orang yang dikasih oleh Tuhan, dan saya percaya Tuhan juga mengasihi saya. Ada satu titik yang saya pernah rasakan bahwa ini saya tidak worth it nih untuk di posisi ini. Wah, sepertinya saya tidak bisa, tidak layak. Kenapa tidak layak? Karena saya tidak memaafkan diri saya, walaupun mungkin sudah lama, dan apapun yang terjadi di belakang, saya masih mengingat di belakang. Dan itu yang membuat saya menjadi ragu maju, dan saya merasa bahwa saya tidak menjadi pantas ada di bagian itu. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan saya bagikan kepada teman-teman, bahwa kalau sekali lagi, masih Tuhan berikan kepercayaan untuk melayani, atau masih Tuhan berikan kemampuan untuk ada di titik yang saya rasa tidak worth it tadi, itu karena Tuhan menghendakinya, karena Tuhan mau. Teman-teman, kalau Tuhan tidak mau, tidak mungkin itu pasti terjadi. Tidak mungkin malam hari ini saya tidak mungkin ada di tengah-tengah teman-teman. Amin ya. Tidak mungkin. Tapi karena Tuhan mau. Makanya tolak ukur kita, teman-teman, hidup kita itu tidak ditentukan dari perkataan orang lain di luar sana yang tidak ada pengaruh sedikit pun di dalam keselamatan kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Allah yang penuh kuasa. Teman-teman. Teman-teman mau tahu seberapa besarnya Tuhan mengasihi kita, teman-teman?
Saya akan bagikan satu bagian, dan saya rasa sudah pernah saya bagikan di sini. Kalau kita perhatikan teman-teman ya, Mazmur. Dan teman-teman mungkin ada yang dapat bagian ayat ini, boleh admin bantu untuk unmute, bacakan bagian ini. Mazmur pasal 31, teman-teman, ayat 23. Jahe apa itu? Ada yang Itu bisa jahe dapat dan langsung bacakan. kunyit putih Mazmur itu. 31, teman-teman ya. Nanti Kang. JT besar Ayat 23. 250. JT besar 250. Cluenya JC besar 250. Adakah? Teks Silakan. semua aman. Nggak Yang tahu sudah berapa dapat. lapis tuh ya. Ah, ini bunyi-bunyi terus nih. JT besar